Perkenalkan, nama saya Marcelino. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan karakter warga negara digital sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi warga negara di era digital. Ya, kita ketahui bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan peluang dan keuntungan bagi kehidupan warga negaranya, khususnya dalam praktik kewarganegaraan. Untuk mengoptimalkan kemajuan TIK bagi kehidupan warga negara, maka warga negara harus memiliki karakteristik dan kompetensi di era digital. Selain itu, pemerintah juga harus menyesuaikan dengan perubahan agar terjalin sinkronisasi antar pemerintah dan warga negara. Karakteristik warga negara dan karakteristik pemerintah di era digital memiliki hubungan erat, karena keduanya merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan peluang dan keuntungan dari kemajuan TIK. Masyarakat harus dapat menjadi masyarakat pembelajar, agar mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya. Oleh karena itu, perlu mempersiapkan warga negara yang merupakan generasi digital, agar dapat menjadi warga negara digital. Hal ini dikarenakan suatu bangsa harus pandai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saingnya di antara bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya, seorang warga negara digital merupakan yang pertama ini, warga negara kita merupakan seorang yang terbiasa dan cakap menggunakan TIK. Dalam hal ini, akses terhadap teknologi baik peralatan maupun jaringan menjadi hal yang harus diberikan oleh pemerintah. Hal ini pastinya akan berkaitan erat dengan tingkat ekonomi warga negara. Pada akhirnya, golongan masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap kemajuan TIK. Oleh karena itu, untuk pemerintah sesuai dengan UUD RI tahun 1945, harus bertanggung jawab memenuhi hak siswa untuk mendapat akses terhadap teknologi digital. Pemberian akses ini juga harus diberikan juga keterampilan untuk cakap penggunaan dan tentunya dilandasi pemahaman tentang etika TIK. Lalu poin yang kedua ini, menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam pendidikan, budaya, dan aktivitas ekonomi. Ya, dengan kemajuan TIK yang kita ketahui ini akan meningkatkan partisipasi warga negara. Bidang pendidikan di TIK pun harus menjadi tempat untuk mempersiapkan warga negara mudah memasuki kehidupan digital dengan mengajarkan peluang, kesempatan, dan karakteristik yang harus memiliki peserta didik untuk dapat berkontribusi dalam lingkungan digital. Lalu poin yang ketiga, warga negara digital terbiasa menggunakan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam ruang cyber. Ya, ruang cyber ini merupakan ruang di mana informasi terbuka bagi orang-orang yang mengaksesnya. Informasi berasal dari mana saja, dari timur maupun dari barat, berisi kebenaran maupun kebohongan, dan berbagai bentuk informasi. Informasi ini sedikit banyak akan memapar warga negara di era digital. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan berpikir kritis untuk mampu menganalisis dan mengolah informasi menjadi sebuah pengetahuan. Dalam proses ini, warga negara kita harus memiliki nilai-nilai dasar yang kuat sebagai landasan berpikir. Lalu poin yang keempat, berpikir kritis di sini juga dapat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi warga negara digital dalam kehidupan kewarganegaraannya. Proses berpikir kritis ini pasti akan menghasilkan solusi bagi suatu permasalahan yang ada di lingkungan. Pemerintah di era digital harus mampu memanfaatkan ini sebagai sumber data untuk mengambil kebijakan. Warga negara digital akan menjadi mitra utama bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Yang pada akhirnya negara harus mempersiapkan warga negara di era digital agar mampu menjadi mitra utama dalam penyelenggara pemerintah yang terbuka di era digital. Hal ini juga sesuai dengan temuan penelitian bahwa warga negara digital harus mampu memilah dan memilih informasi di era keterbukaan informasi. Kecerdasan memilih dan memilah informasi ini harus didukung dengan literasi informasi warga negara. Lalu poin yang kelima, memiliki literasi bahasa, simbol, dan teks dalam teknologi digital. Hal ini biasa disamakan dengan temuan penelitian bahwa dalam menyampaikan ide dan gagasan di dunia digital, maka seorang warga negara harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang baik harus dilandasi oleh literasi bahasa. Penyampaian ini di gagasan dan bahkan aspirasi di dunia digital bukan lagi secara verbal,
bahkan akan berdiskusi secara lisan. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa ini juga penting agar warga negara digital dapat secara optimal berkontribusi di era digital. Lalu selanjutnya, ini poin yang ke-6. Poin yang ke-6 ini akan membahas memiliki kesadaran tantangan TIK dan dapat mengatur diri mereka secara efektif. Dengan kemajuan TIK telah memberikan tantangan tersendiri bagi warga negara untuk dapat mengoptimalkan keuntungan dan peluang yang bisa didapatkan. Selain itu, warga negara digital diharapkan mampu mengatur diri mereka dengan sendiri, karena dengan kemajuan ini maka akan mudah terpengaruh. Lalu yang poin yang ke-7, menggunakan TIK untuk berhubungan secara positif dengan orang lain. Dengan cara-cara berarti atau bermakna, TIK telah melahirkan ruang sosial baru bagi warga negara. Kemajuan TIK juga melahirkan bentuk-bentuk baru dalam aktivitas sosial. Warga negara kita harus mampu menjalin hubungan secara positif dengan orang, sehingga kehidupan sosial di dunia maya juga membutuhkan nilai-nilai untuk mengatur berbagai aktivitas di sana. Lalu yang selanjutnya poin ke-8, yaitu menunjukkan perilaku jujur dan integritas serta beretika dalam menggunakan TIK. Warga negara digital diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Kejujuran harus menjadi karakter yang melekat dalam diri seorang warga negara digital. Kejujuran dan integritas sangat membantu mengoptimalkan keuntungan dan peluang dari kemajuan TIK, karena sangat membantu menghindari plagiarisme dalam dunia digital serta menghargai karya orang lain. Selanjutnya poin yang ke-9, yaitu respek terhadap konsep privasi dan kebebasan berbicara dalam dunia digital. Kemajuan TIK telah menghadirkan ruang kebebasan berbicara bagi warga negara. Tetapi kebebasan berbicara ini juga harus dilandasi dengan tanggung jawab. Lalu ini poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-10, yaitu berkontribusi dan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan digital. Ya, dengan ini agar warga negara mampu mengoptimalkan peluang dan keuntungan digital, maka warga negara harus mempersiapkan dengan digital literasi. Ya, yang dari ini semua kita dapat simpulkan bahwa kemajuan TIK telah membawa perubahan dalam kehidupan kewarganegaraan, khususnya praktik kewarganegaraan. Oleh karena itu, warga negara harus mempersiapkan agar mampu mengoptimalkan keuntungan dan peluang dari kemajuan ini. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam menumbuhkan karakteristik atau kompetisi warga negara digital, sehingga kemajuan TIK mempengaruhi bagaimana warga negara berhubungan dengan pemerintah. Pemerintah juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemerintah yang sesuai dengan perubahan warga negara. Warga negara dan negara menjadi terhubung setiap saat dengan kemajuan TIK ini. Optimalisasi keuntungan dan peluang dari kemajuan bagi kehidupan kewarganegaraan melalui pembentukan karakteristik digital bagi warga negara dan pemerintah sebagai usaha meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengelolaan negara. Pemerintah di era digital diharapkan mampu memahami TIK dengan warga negara responsif, efektif, dan efisien, tanggap terhadap terbuka, dan cepat mengambil keputusan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.